Oke, halo, assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku semua. Tadi pembelajaran kelas 10 sosiologi sudah berakhir. Sekarang kita masuk pembelajaran kelas 11 berbicara tentang sosiologi juga. Tapi modul 6 yang di sosiologi kelas 11 ini tidak jauh beda dengan kelas 10 tadi. Tadi kita berbicara tentang pengertian sosiologi menurut ilmu para ahli dari sosiologi, para pakarnya. Nah, sekarang kita berbicara tentang cara mencari teman. Nah, ini kalau berbicara tentang mencari teman di dalam kehidupan sosiologi, ini salah satu hal yang paling unik. Kadang-kadang yang mungkin anak bapak di rumah yang hadir maupun yang tidak hadir pada pagi hari ini, ya, ada pengen berteman tapi takut untuk mendekatkan diri. Ada juga pribadi kita ingin berteman tapi mereka tidak mau mendekatkan diri ke kita. Kita berharap dia yang mendekat. Kadang kita yang berharap, dia yang berharap, kita yang mendekat. Tapi saling berharap, akhirnya nggak dapat teman, ya. Nah, ini materi kita unit 1 mencari teman. Kalau dalam lagunya kan ada tuh, mencari teman memang mudah. Kan lagu Rhoma Irama tuh. Nah, pengertian kelompok sosial. Menurut pemahaman anak-anak bapak, nanti anak-anak bapak di rumah buatkan tugasnya yang ini, ya. Di poin 1. Usia masa berteman, ini contohnya teman kalian umur 5-10 tahun. Ini kalau bapak prediksi kalian sekolah SD. Boleh nanti kalian buatkan nama 3 teman kalian di sini, ya, teman terbaik. Kemudian nomor 2 juga 10-15 tahun, teman terbaik juga yang kalian buatkan di sebelah, 3 nama. Habis itu 15 tahun sampai sekarang, berarti usia kalian kalau udah kelas 11 atau kelas 10 atau kelas 12, berarti usia kalian 15 tahun sampai sekarang, karena rata-rata usia udah 16-17, ya kan? Paling kecil 16 biasanya, ya. Nah, ini buatkan di sini. Nah, setelah dibuatkan 3 teman, berarti ada 9 teman nih. 9 teman ini, setelah kalian mengisi tabel, masih samakah jawaban Anda, masih atau berbeda? Maksudnya teman kalian yang kalian buat di sini tadi, masih ada nggak yang berteman dekat dengan kalian? Buatkan alasannya. Contoh, aku berteman sama si Robert misalnya. Dari usia SD sampai SMK sampai sekarang aku masih berteman. Kenapa? Cuma dia yang bisa ngertiin saya. Itu boleh. Kalian buat alasannya karena, contoh, dia tidak pandang-pandang bulu, bahkan nganggap kita sebagai saudaranya sendiri. Apapun kebutuhan saya dalam keluarga saya lagi membutuhkan pertolongan dia membantu. Meskipun tidak secara materi, tapi secara moral atau secara tenaga, ya kan? Nah, contoh pindah rumah, ya kan, memperbaiki ini, memperbaiki itu, ada problem keluarga si teman ini dia membantu. Nah, itu teman, ya. Itu alasan kenapa kalian masih berteman, ya. Kemudian, mengapa diri kita individu tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain atau teman? Nah, jawaban Anda di atas tentu alasan tertentu dalam memilih teman. Coba cocokkan alasannya di atas dengan penjelasan di bawah. Pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang berkemampuan terbatas sehingga tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Apakah ada di dunia ini manusia hanya hidup sendiri? Tidak ada. Sebagus-bagusnya introvert bagi dia, tetap dia membutuhkan orang lain. Salah satu orang tuanya. Orang tua bisa nggak dijadikan teman? Bisa, teman curhat. Bapak boleh, mama boleh. Itu teman curhat. Bahkan ada juga yang di dalam keluarga itu kakak beradik tapi dia berasa berteman. Kakak beradiknya berasa berteman. Ada juga dalam keluarga itu si adik dengan si kakak bahkan macam tak ada hubungan kakak beradik, cuek. Ada kan? Dia si abang ya urusan si abang, dia nggak peduli dengan urusan si adiknya. Si adik urusan si adik, nggak peduli dengan kepedulian si abangnya, urusan abangnya. Artinya ini adalah keluarga yang sangat-sangat introvert sekali, ya kan? Dia tidak saling mengetahui, tidak saling peduli. Kadang-kadang bapak nengok ada orang yang ngepost di TikTok berapa dekatnya si abang dengan si adik, kepedulinya si abang dengan si adik. Banyak yang komen di sana, iya enak kali lah kalau punya si abang atau punya kakak seperti itu. Nah, abangku kayak kanebo kering katanya. Tegang aja di rumah, macam tak dipeduliin kita nih, macam dia tak ada adik katanya. Tuh ada juga yang seperti itu. Nah, kemudian manusia selalu bersama dengan teman atau orang lain mencapai tujuan hidup dengan membentuk kelompok. Terjadinya kelompok sosial secara mendasar yaitu 1. Membutuhkan rasa aman. Nah, inilah Bapak bilang tadi, teman membutuhkan rasa aman. Contoh,
anak-anak Bapak atau Tiara yang hadir pada hari ini, Tiara ingin pergi ke pantai Pio Pio, tapi mau pergi sendiri tak berani, ya kan? Takut nanti begal, kemudian menghindari daripada kecelakaan, ya kan? Nanti sempat kecelakaan, nggak ada teman gimana? Kalau ada teman, setidaknya di motor ada teman curhat, atau di mobil, apapun kendaraannya kalau pakai, bahkan becak sekalipun, minimal harus ada teman pergi, ya, jangan sendiri-sendiri. Kemudian mengembangkan kepribadian dirinya. Nah nih, fungsi teman itu mengembangkan pribadi diri kita. Contoh, Tiara sama si A misalnya kan, Tiara sama si A cewek juga, tapi kalian saling berbagi, saling support apa hobinya masing-masing. Contoh, Tiara hobi nyanyi, nanti disupport sama temannya, aku support kamu, bagus, suaramu bagus, latihan terus. Jadi kapan kita minta butuh bantuan, dia datang menemani kita latihan, dia datang. Dan dia pun nanti butuh Tiara untuk menemani. Contoh, temenin saya ekskul Polila, kita saling support dengan hobi masing-masing, ya kan? Tapi kalau bertepatan, dia lagi lomba, kemudian Tiara lagi lomba, mau sama-sama saling memahami, kita saling nggak bisa menemenin hari ini. Next, kalau lagi kosong, kita akan saling menemani lagi kayak gitu, ya. Ingin mendapatkan makanan, nah, udah pasti kalau berteman ini jangankan makanan, minum aja penting kan gitu. Kadang-kadang ada juga teman yang anggap kita udah macam keluarganya, dia berani makan di rumah kita tanpa disuruh. Ada kan? Wawa Pak. Wawa ya, oke. Ini kau berani, yang kadang bahkan dia nyampe rumahmu macam rumah dia dibuatnya, tapi mamamu pun, orang tuamu pun dianggap mama dia. Jadi kalau terjadi apa-apa samamu, contoh kamu nggak pulang nih, pasti nanti yang ditelepon si Wawa tadi. Itulah, oh si Wawa ya, iya, ini ketemu nggak, nampak nggak sih? Oh iya mah, tadi dia kesini ngomongnya sama aku. Nah itu tujuannya, artinya orang tua mempermudah akses orang tua kita mencari tahu apa yang terjadi dengan diri kita, iya kan? Kadang-kadang ada juga kita nih lebih pengennya cerita tuh sama teman ketimbang orang tua. Kenapa? Kadang nanti cerita sama orang tua, jangan karena ada masukan, justru kena marah. Ya kan? Kau pun ngapain berteman sama dia? Kan itu. Kadang ada sebagian orang tua seperti itu. Kadang ada juga kalau orang tuanya pikirannya rasional, kemudian perkembangan pikirannya bagus. Oh iya, anak mama kayak gini ya, nah makanya nak pembelajaran hidup itu gini. Si kakak nggak boleh gini. Nah, kan harusnya kan dikasih tahu kan. Jadi step by stepnya kita tahu apa itu yang dilarang, apa yang diperbolehkan, ya kan? Nah tuh. Melanjutkan keturunan diri dan kelompoknya, ada pasti. Kadang-kadang kalau berteman ini, nanti kalau udah berkeluarga, anak-anaknya pasti berteman juga. Contoh, si Tiara berteman 5 orang, teman dekat. Nanti setelah kalian berkeluarga kelima-limanya, punya anak kelima-limanya, nah anak kalian ini karena kalian sering ngumpul, sering acara arisan atau acara kumpul apa, hari liburan kalian ke pantai bareng, anak kalian kan secara tidak langsung berteman. Nah itu namanya garis keturunan dalam diri dan kelompok. Nah ini Bapak suka dengan hal yang seperti ini. Artinya berteman itu dari kapan dulu? Dari SD ya udah gitu aja. Kalau Bapak pribadi teman dari SD sampai SMK satu pun gak ada yang dekat lagi sampai sekarang. Satu pun tak ada yang dekat. Karena teman yang Bapak dekatkan sekarang adalah teman kerja. Kenapa? Karena dia membutuhkan Bapak, Bapak juga membutuhkan pertolongan dia. Kalau teman yang dulu kan udah bisa semua. Dia sibuk dengan keluarganya masing-masing. Artinya masih berteman tapi tidak terlalu dekat, sekedar berteman saja, ya kan? Paling nanti, ingat nggak cerita kita SD dulu itu ngebuat istilahnya, biar sharing lah, ya kan? Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, nah udah pasti. Ini kalau teman yang Bapak bilang yang ini, nah yang ini namanya relationship. Nah, ini relasi. Ya, kalau yang ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, ini namanya relasi. Relasi itu contoh, Tiara punya teman di PT ini. Nanti ada saudara Tiara membutuhkan pekerjaan. Nah, Tiara butuh pertolongan mereka. Nah, itulah kita minta tolong. Bukan berarti pengaruh orang dalam, tapi itu memang teman kita, ya kan? Atau ayah kita nanti Tiara tamat, Pak,
Tiara kan sekolah di paket nih, bisa nggak Pak nanti Tiara melanjutkan kuliah di sini? Kamu dimanapun kuliah bisa. Nggak ada hubungannya sekarang. Itu anak paket Bapak yang sekarang kemarin sama Umi di Poltek. Oh iya. Ada. Jadi artinya sekarang tuh tidak ada nak Tiara mau sekolah paket, mau sekolah umum sama aja. Ijazahnya sama sekarang. Vertikal, bukan horizontal lagi. Kalau dulu yang kita pakai itu horizontal, nyamping, nggak berdiri. Nah kalau sekarang ijazah sama, berdiri semua. Mau sekolah umum semuanya sama. Jadi nggak ada beda. Ya. Oh Pak, nanti saya mau ngambil keperawatan Pak, tamat dari sini ngambil keperawatan Mitra Bunda. Bisa, siapa bilang nggak bisa? Mau ngambil farmasi Pak, boleh, ya nggak boleh. Itu kedokteran, karena jurusan kita nggak ada yang bagian IPA-nya, benar nggak? Nah, tapi kalau lain dari itu bisa semua. Mau ngambil akuntansi Pak, boleh. Dan dia nggak melihat status latar belakangmu, yang penting ada ijazah. Nah, jadi nanti Tiara teman-temannya udah tamat ya? Belum? Udah. Nah kayak Lutfi kan, Iya. nanti Tiara tamat dia kuliah, tamat Tiara Tiara kuliah juga di tempat dia, bisa loh, kok bisa? Nah sekarang kan sama, sekolah pakai di sini banyak kok. Kemarin ada yang pintar kemarin, dia keluar dari SMK 4 di kelas 3, pintar kali. Bapak tanya, udah dapat kuliah, udah Pak, di mana? Di Poltek kali. Jurusan apa? Robotiknya. Nah jadi apa rezeki itu kan kita nggak tahu. Jadi jangan pernah minder. Anak-anak Bapak di rumah juga jangan pernah minder, karena kehidupan itu hanya perjalanan hidup. Ya. Tuhan tahu di mana kita akan final. Tapi sebelum sampai final itu Tuhan menjalankan prosesnya dulu. Oh, membuat prosesnya si Tiara prosesnya berliku. Teman-teman udah tamat, Tiara belum. Nah, biarlah mungkin Tuhan memberikan teman-teman duluan, tapi Tiara agak lambat. Nah, tapi nge-start terakhirnya itu udah sukses kayak gitu loh. Nah, teman-teman teman duluan belum tentu juga dia bakal sukses, bisa saja mengembara duluan. Benar nggak? Dia mengikuti jalan yang panjang. Contoh, dia mau ke Batu Haji, tapi lewatnya keliling dulu, lewat Punggur, Nongsa, ya kan? Lewat Piayu, baru sampai Batu Haji. Nah, kalau kamu jalan pintas, lewat ke Primo langsung, kan bisa jadi kan? Nah, biarlah orang itu duluan perjalanannya, kita lambat. Tapi jalannya berbeda. Makanya Pak bilang tadi, jalur rezeki orang lain, manusia itu tidak sama. Makanya Bapak tak pernah mengukur rezeki Bapak dengan orang lain. Kalau kita mengukur rezeki kita dengan orang lain, kita akan sakit hati, kita akan merasa minder. Tapi kita buatkan aja motivasi. Nah, jaga sama dengan pertemanan tadi. Teman yang baik itu adalah teman yang bisa dicontoh. Teman yang bisa dicontoh, teman yang bisa mencontoh. Dicontoh itu adalah kita mencontohkan perilaku baik dia. Mencontohkan itu adalah dia memberikan yang terbaik kepada kita. Tiara tidak boleh seperti ini. Kenapa? Kalau yang seperti ini nanti Tiara akan lambat. Tiara masuknya jalur sini. Kan teman yang mencontohkan, memberikan yang terbaik ke kita. Nah itu. Jadi kita dalam mencari teman, ini materi kita pada hari ini adalah mencari teman. Memang dalam siklusnya mencari teman memang mudah, tapi tidak sembarang teman. Teman yang dalam konsep dibicarakan dalam ilmu sosial ini teman seperti apa? Apakah semua orang yang dekat sama kita dianggap teman? Dianggap teman, tapi teman yang benar-benar teman itu adalah teman yang ada saat kita menangis. Bukan teman yang ada saat kita tertawa. Kalau saat tertawa mah banyak. Apalagi kami yang laki-laki nih, Tiara. Kadang-kadang, contoh nih ngerokok misalnya kan. Kalau bapak kan emang nggak ngerokok, mungkin yang orang lain lah ngerokok. Di saat dia datang ke kelompok kita, rokok yang ada di meja habis sama dia. Tapi giliran dia menyendiri, rokoknya sebatang-sebatang keluarnya. Paham kan? Paham. Dia nggak mau diminta. Kadang-kadang kita mau ke rumah dia pun, dia kayak merasa kayak nggak suka. Ada ketemu kita kayak gitu kan? Dia ke rumah kita mau, main ke rumah kita mau, bahkan tidur-tiduran di tempat tidur kita mau. Tapi di saat kita ke rumah dia tuh kayak risih. Ada kan ketemu? Ada, udah pasti tuh. Nah, contoh, pinjamlah aku ini dulu, aku nggak ada ini. Enggak lah, sekedar jilbab atau mindset atau apa, atau helm dia lagi butuh minjam, silakan. Tapi giliran kita minjam punya dia 1000 alasan yang datang. Mamaku make lah, kakakku make lah, adikku make lah, ya kan? Cukup sekali. Tes kedua kali masih seperti itu, selesaikan. Kalau bapak kayak gitu, ya. Bukan berarti kita tidak memahami. Memahami itu sekali dua kali oke. Udah ketiga kalinya bukan memahami lagi. Dia yang harus memahami kita. Nah, oke, lanjut.
Secara alamiah, berteman sebaiknya kelompok yang bergabung dalam RT RW, Karang Taruna, arisan merupakan contoh kelompok sosial yang sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan tertentu dari masyarakat. Ini namanya teman secara alamiah yang berteman dibuatkan kelompoknya. Contoh, Pak RT. Ini kan kelompok gabungan RT, warga. Warga, contoh Bapak nih kan. Sekarang Bapak pengurus RT satu perumahan. Nah, Bapak RT-nya di situ sekarang. Tapi Bapak buat grupnya, Bapak buat kelompok posyandunya, Bapak buat kelompok lansianya, ya kan? Kelompok olahraganya, lansia nanti dibuatkan senamnya. Itu kan secara tidak langsung, secara alamiah, Bapak membuat kelompok itu yang tidak saling mengenal jadi saling kenal. Nah, saling membantu jadinya, saling support kayak gitu. Karang Taruna itu tahu nggak Karang Taruna? Karang Taruna itu adalah kaum muda seperti Tiara, anak-anak muda yang ini itu disebutkan Karang Taruna, baik laki-laki dan perempuan, para pemuda, ya. Nah, kemudian arisan. Nah, ini arisan juga. Arisan merupakan contoh kelompok sosial yang sengaja dibuat. Nah, kalau arisan kan dibuatkan. Siapa yang mau ikut? Nomornya ini. Saya bu. Nanti dengan secara tidak langsung, mereka kan pasti sering berkumpul. Pengocokan arisan. Habis itu nanti pas siapa nerima arisan mereka makan bareng, ya kan? Nah, itu namanya kelompok yang dibuat. Nah, bukan alami itu. Kalau yang alami ini tadi, yang RT RW. RT RW itu secara tidak langsung dia, karena memang harus di situ kan. Kalau arisan kan memang dibuat, siapa yang mau. Apakah setiap arisan yang ada di perumahan Tiara Mama masuk? Tidak. Kadang mungkin Mama melihat, oh nggak cocok sama orang itu, ada si itu lawan aku katanya. Karena orang tuanya kan banyak kadang dia nggak suka nengok ini kita, udah nggak usah. Kalau merasa kita nggak nyaman, nggak usah. Kalau Bapak kayak gitu. Coba temukan kelompok sosial yang dibentuk secara sengaja di sekitar Anda. Nah, ini nanti sebenarnya ditugaskan, tapi tadi tugas sudah ada yang pertama. Nah, ini Tiara, kalau kelompok sosial yang ada di tempat Tiara tinggal, salah satunya tadi adalah orisan, ya kan? Kedua hadroh, anak-anak hadroh. Iya, ada. Ya. Ketiga geng-gengan. Keempat pasukan kumpulan ajo kalau di Batam, anak-anak motor, kumpulan-kumpulan anak-anak bujang-bujang tanggung yang merokok carut marut aja si mulutnya kan ada itu. Itu kelompok sosial juga, tapi sosial yang berdampak negatif. Kemudian kelompok sosial yang tempat Tiara lagi apa kira-kira selain arisan yang buat sebutkan tadi? Apa ya, cewek-cewek suka main bola. Oh, kumpulan yang main bola. Ada kelompok sosial juga. Kalau di Bengkong tuh anak 25, anak Semandel, ya kan? Anak 14. Kadang mereka gabung kumpulan-kumpulan yang hobi bola, yang hobi futsal. Nah, itu dia gabung kelompok sosial juga. Itu kan dibentuk nanti ada grupnya. Ya kan? Nanti ada jadwal latihannya, ada jadwal sparringnya, kayak gitu orang-orang itu. Ya. Nah, ini kelompok sosial. Anak-anak Bapak di rumah ya, kalian juga nanti silakan dibuat kelompok sosial. Kalau Tiara nggak usah lagi. Yang kelompok sosial yang ini kalian buat contoh kelompok sosial yang dibentuk di tempat tinggal kalian masing-masing. Kemudian tujuan dibentuknya kelompok sosial itu apa? Nah, ini dibuatkan, ya. Kemudian tujuannya nih. Contoh tadi ada Tiara bilang kelompok futsal perempuan. Nah, tujuannya apa? Mungkin untuk mengembangkan bakat-bakat perempuan yang hobi bola. Habis itu juga membuat perempuan itu tidak ngestak kepada pekerjaan perempuan saja. Ternyata pekerjaannya laki-laki yang biasa dibuat laki-laki, perempuan juga bisa. Maka Bapak bilang sekarang jadi perempuan, jangan hanya mau jadi orang yang tinggal di rumah. Wanita karir itu penting. Kenapa? Ketika kita punya gaji dan penghasilan sendiri, si laki-laki itu tidak bisa ngatur kita dengan seenak jidatnya ya bahasanya, sesukanya lah bahasanya ya. Artinya kalau kita punya penghasilan, dia pasti menghargai kita. Oh, saya kerja, dia kan juga kerja. Saya memenuhi kebutuhan keluarga, dia kan juga. Paham nggak? Tapi kalau kita nggak kerja, cuma dia kerja, nanti ucapannya aneh-aneh. Saya capek ini, kamu cuma nih. Nah, ini nggak enak. Jadi anak-anak Bapak harapkan jadi wanita atau laki-laki karir. Ya, meskipun karir itu tidak sesukses orang yang kita pandang, setidaknya untuk memenuhi kebutuhan kita itu udah cukup, tidak meminta pada orang lain. Udah, benar kan? Nah, ya lanjut. Menurut Robert Camerton berpendapat bahwa kelompok sosial merupakan kelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Nah nih,
Kalau yang arisan tadi yang kelompok arisan, kelompok hadroh, kelompok keagamaan, kelompok ibu-ibu majelis taklim. Nah, ini kan dibuat nih. Nah, juga sama ini. Kemudian menurut Bistek bahwa kelompok sosial adalah kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis, berhubungan satu dengan yang lain tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. Nah, ini kalau kayak Tiara bilang tadi, yang pasukan bola perempuan aja, yang laki-laki aja, tapi saat mereka berinteraksi yang sewajarnya. Ya. Dari beberapa pengertian di atas, coba buat kesimpulan tentang ciri kelompok sosial. Ini tadi yang udah ada tugas ya. Dasar terbentuknya kelompok sosial, memahami maksud dari kelompok sosial. Nah, ini salah satu contoh. Nih, kesatuan genealogis atau faktor keturunan. Di ruang guru, blogspot di ruang guru, inilah bagian. Ini bisa nggak dikatakan kelompok sosial ya? Sosial keluarga. Mulai dari nenek ya kan? Mulai dari bapak mama, mulai dari anak. Nah, ini kalau bapak lihat, ini kayaknya yang keluarga orang ini yang laki-laki. Yang laki-laki ini anak dari ibu. Ini kayaknya menantu. Coba lihat wajahnya. Yang laki-laki mirip ibunya. Ya kan? Nah, kalau ini mirip pula dia berdua. Nah, ada yang kayak gitu. Kadang-kadang memang ketika kita jodoh dengan orang itu pasti ada kita mirip, kemiripan keluarga. Nah, kayak bapak dengan istri. Kalau dulu nggak mirip, sekarang kata orang tua mirip kali katanya. Memang mirip, sama-sama bulat. Dulu kami sama-sama kurus, sekarang sama-sama mengembang bersama. Ya, oke lanjut. Faktor pembentuk kelompok sosial. Ini nggak usah kalian buat tugasnya karena tugas sudah ada. Nah, menjadikan teman tadi salah satunya adalah faktor kedekatan. Benar. Kalau kita dekat, nanti endingnya pasti akan menjadi teman. Kalau nggak dekat, jangan kan menjadi teman. Mau negur aja takut. Ya. Yang kedua ada kesamaannya apa? Kesamaan sifat, hobi, ya kan? Iya. Sifat, hobi, kepribadian. Nah, itu biasanya bisa jadi teman. Kesamaan kepentingan. Nah, ini juga sama-sama kepentingan, apalagi sama-sama dalam keluarga ada masalah, mereka berteman, nah itu juga bisa terjadi. Kesamaan keturunan udah pasti, kesamaan nasib udah pasti. Karena nasib itu apapun nasibnya nanti dia akan bergabung sama orang itu. Kalau bapak nasib jadi guru, ya udah kalangan kelompoknya jadi guru, organisasinya guru. Nah itu tadi, ya. Kalau anak kita yang ditahfiz di pondok pesantren, nanti kumpulan mereka tuh orang-orang yang pengajian semua. Ya kan, yang orang tapis, anak-anak yang 30 juz dan sebagainya, pasti itu kelompok mereka. Mau nggak mereka nanti berteman dengan orang-orang yang misalnya anak-anak motor? Nggak mau mereka, karena mereka tahu, oh ini merugikan saya, kayak gitu loh. Ya, tipe klasikal, kemudian klasikal berdasarkan terbentuknya kelompok semu. Selain ada kelompok semu, ada juga kerumunan itu kron, itu yang terjadi seperti ini. Ada insiden dikit udah bergumuru datang. Padahal sekarang ini kebanyakan sosial orang ada kecelakaan bukannya menolong malah sibuk memvideokan. Nah, kalau bapak nanti dulu urusan itu bapak angkat dulu. Makanya istri bapak kalau nampak kecelakaan bapak berhenti, dia marah, nanti takutnya kenapa-napa. Habis dia terkapar di situ nggak dibantu, minimal dipinggirkan, ya kan? Udah dipinggirkan orang ramai datang, biarlah orang lain lagi yang ngurus. Bapak ada urusan ya udah pergi kayak gitu. Kadang-kadang kalau bisa bapak antar rumah sakit, bapak antar kayak gitu. Kecuali udah parah kali, nanti takutnya pas kita pegang dia matinya di tangan kita yang kena. Di urusan kepolisian kan, itu yang kadang-kadang kita takut. Ini kerumunan juga. Ini kelompok sosial yang saling tidak senang. Nah, ini dengan kelompok, dengan pendukung masing-masing nih, sama dengan pendukung bola, ya. Oke, adanya publik, kelompok nyata, kelompok statistik, nah, banyak kelompok sosial. Nanti silakan dibaca di rumah, anak-anak bapak. Tugas tadi jangan lupa dikerjakan. Tiara, tugas yang itu tadi minggu depan boleh gitu. Ya, nanti buatkan contohnya. Oke, untuk kelas 11 sampai di sini dulu anak-anakku semua, kita mau masuk ke kelas 12 ya. Tiara berarti kelas 12 terakhir ya. Bapak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.